Mesin cuci Anda mati di area pembilasannya, maka cek kapasitornya dulu yang nilainya tinggi, 10 mikrofarad ya. Jika pengeringnya yang mati, jangan langsung buru-buru ganti motornya. Cek dulu kapasitornya yang nilainya 4 mikrofarad atau 5 mikrofarad. Semoga bermanfaat. Jika diisi air tetap saja mengalir terus atau bocor, cukup ganti sil pembuangan pencucian ya. Simak videonya selanjutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi channel YouTube saya. Kali ini saya mau memberikan triks ya untuk mengatasi atau solusi ketika mesin cuci kita ini pembuangannya, ketika kita mau mencuci kita isi air. Nah, ketika kita isi air di sini ya, ini air langsung dalam posisi tertutup ya, dalam posisi airnya ini, kurasnya ini tertutup ya, tertutup. Airnya tetap mengalir ya, airnya bocor ya, bocor. Jadi nanti kalau ini itunya dinaikin, otomatis sini nanti penuh air, di pengering juga airnya penuh ya, sini penuh ya. Jadi itu silnya bocor ya, silnya itu bocor, sil pembuangannya itu bocor. Nah, sini saya kasih lihat, ini udah saya bongkar. Sil sini ini bocor ya. Jadi ketika air kita diisi dari pencucian, ini jalur pencucian ya. Nah, ini kita lihat selang ini pencucian, perawannya ke sini. Nah, di sini ini pengeringan. Jadi ketika ini isinya bocor, otomatis air di sini dia akan turun ke bawah, langsung kebuang, dan bocor dia akan masuk ke sini. Kalau selangnya itu dinaikin, ketika apa ini yang buat cuci ini penuh air, otomatis di airnya akan di pengeringan juga akan di pengeringnya, tabung pengeringnya itu juga ada terisi air karena silnya ini bocor ya. Jadi dia nggak nutup, bawahnya ini nggak nutup ya. Nah, kalau kita tidak paham, kita servis ke tukang servis mesin cuci, yang kita ganti hanya ininya aja, ini sil pembuangan ya dan pengeringan ya, yang dua tabung ya. Tetapi masalahnya timbul lagi. Nanti akan saya kasih contoh, saya pasang lagi ya. Nah, ini sil yang lama udah saya oprek ya, karena ini udah aus, dalam artian aus. Ketika kita tutup, air tetap ngalir, kebuang terus. Ketika buka ya kebuang. Jadi kalau kita tutup, selangnya airnya naik ke pencucian dan pengeringan. Jadi semuanya terisi silnya. Ketika ini saya udah beli baru yang biasa, ketika kita tutup seperti ini, terjadi masalah lagi ya. Masih masalahnya air dari pengisian pencucian itu tetap mengalir, padahal ini baru, airnya pun baru ya. Masalahnya di mana? Ternyata begini kawan. Jadi ini kurang menekan ke bawah, ini kurang ke bawah, menonjol ke bawah ya. Meskipun ini pirnya baru, karena ini tertahan di sini, ini seal pengaman supaya air tidak keluar ke atas ya. Jadi ini kurang tekan, kurang menonjol ke bawah, kita lihat ya. Nah, ini dia kalau posisi normal seperti ini, dia masih di sini nih, dia kurang menekan ke bawah.
Ini saya kasih lihat dulu. Ini saya pasang kondisi nanti airnya bocor ya. Nah, solusinya ini seal yang lama jangan dibuang ya, jangan dibuang. Kita ambil nanti alasnya aja, alas dari seal lama ya. Ini alas dari seal lama ya. Seal lama ini alasnya kita potong, ini ada kisaran 5 mili ya. Nah, kita nanti masukkan ke sini ya. Ya. Ini sebetulnya udah tinggi ya, tapi ini masih kurang. Nanti kalau didorong, nah, tadi intinya ketika ini permukaan pralon, jadi ini masih ada selak jeda begini, jeda begini. Nah, sedikit banget nih jedanya di sini. Jadi ini masih kecil, ini ketika nutup sini dia masih ada jeda dikit ya. Jadi air tetap netes ya. Biar air mampet mati meskipun impirnya baru tetap netes dia dan mengalir. Ya kalau kita paksakan, air tetap lama-lama naik ke tabung pengeringan juga. Nah, kalau untuk rekan-rekan itu nggak apa-apa ya silakan, tapi kalau mau mengatasinya nanti kita tambahkan seal lama ini, alasnya kisaran 5 mili kita pakai, nanti taruh di sini ya, di sini, nah sini, tapi nanti kita lem pakai power glue, jadi ini lebih tinggi, jadi nanti ini menutupnya akan lebih sempurna, ke rapet ke bawahnya gini ya, nggak ada jeda, misalnya nggak ada selai ya, nggak ada selainya dikit ya, jadi nempel ke dasar dari, nah ini nih, nah ini, jadi dia masih ngambang sedikit di sini, makanya seal yang baru pun kurang ke bawah ya, jadi saya tambahkan, tapi ini belum saya coba ya. Saya akan lem dulu ya, sebelumnya saya akan coba nih ya, ini akan saya coba tanpa tambahan ya, biar rekan-rekan tahu bahwa ini seal baru saya beli ya. Kita pasang dulu ya, kita pasang dulu sealnya ya. Jadi nah, walaupun ini baru tapi tetap bocor. Solusinya yang spesial tadi bilang, seal lama jangan dibuang, nanti kita buat nambahin di seal yang yang baru ya. Nah, ini papirnya ya. Kita lihat nanti ini akan rembes ya. Kalau rembes dari atas ini tinggal dikasih isolatif di kulirannya, itu udah selesai. Tapi kalau yang di bawah sini dia harus diganjel bawahnya, ditambahin lagi biar lebih tinggi ya. Saya kasih contoh ya. Nah, ketika air masuk di sini, nah ini pembuangan di sini, ini alas ini dia harus tertutup, tapi ini masih ngintip sedikit ya. Kita pasang dulu ya ini, karena ini cantolannya udah rusak ya, jadi ini saya bikin sendiri buat pegangan doang. Jadi buka tutupnya itu kita angkat dari sini, kenop ini ya, biar paham ya. Nih kenop ini kalau kita tarik dia akan narik ya, naik ke atas ya. Simple sebenarnya, cuma ditarik dari atas, cuma pakai kenop ya, puteran. Nah, kita ulir dikit seperti ini aja tuh. Nah, kita putar kanan dia naik ya kan. Kita nggak usah tinggi-tinggi, maksudnya jangan terlalu tinggi ya. Mungkin dia karena ini posisinya rata, dia angkat dikit pun akan ngalir ya. Itu cara kerjanya sederhana seperti ini sebenarnya. Oh ya, kalau mesin Anda mati nggak berputar, nih kapasitornya ada di sini ya, dicek aja satu-satu ya. Kalau servis bisa 100 atau 200 ya, kalau nggak muter ya. Kalau nggak muter cuma satu nih, kapasitornya dulu, jangan langsung ganti motor ya.
Anda ketipu nanti ya tukang servis ya. Oke, udah cukup, kita isi air dulu ya. Kita isi air, kita nyalakan airnya. Posisinya itu mati ya. Nah, kita air udah diisi ya, airnya udah diisi. Tuh. Tapi kita lihat ya, air diisi, posisinya ini udah mati ya. Mana ya, sorry. Nah ini air diisi, ini posisinya mati nih, kendor, tapi dia masih bocor nih. Nah ini akan langsung kebuang ke sana tuh. Nah ngalir tuh, nah kenceng lah tuh kan, ngalir tuh. Dia akan ngalir seperti itu, ngalir, padahal ini posisinya mati ya, harusnya ini nutup. Ini kalau kita tekan ke bawah, nah dia itu sedikit nutup ya, tapi ketika kita lepas dia akan naik lagi. Jadi posisinya ini masih ngintip sedikit di sini, makanya solusinya kita ganjel bagian bawah di sini. Nah jadi nanti dia akan sempurna nutupnya gini ya. Nih air masih ngalir nih, ini kebuang nih ya, kebuang, airnya langsung kebuang. Posisinya kita ini nutup, padahal pirnya udah baru, bukan pirnya yang kurang neken ya. Nah, kalau pirnya ditekan lagi, nah ini dia akan remes dari sini ya. Nah kalau kita buka, nah dia buang, kita tutup, dia nutup, tapi masih ada celah di sini ya, kurang sempurna nutupnya, air masih ngalir tuh ya. Jadi solusinya udah ketemu. Kalau ininya rembes, berarti ini nutupnya kurang kenceng, nanti dikasih ini kan rembes, nutupnya kurang kenceng, terus di sini dikasih isolatif, udah aman ya. Di sini doang nih kita harus ganjel pakai seal yang lama, jangan dibuang ya. Ambil alasnya, kita lem, kita praktekkan ya. Oke, kita coba dulu, kita matikan dulu airnya ya, matikan dulu airnya. Nah, ketika kita buang loh, airnya kenceng loh, airnya kenceng loh, dia ngalirnya kenceng ya, karena kebuka ya. Nah, airnya kesurut, jadi terlalu penuh ngisinya ya. Sekarang kita tinggal benerin, tutup seal ini ya, tunggu ini habis airnya. Oh ya, ini sekaligus saya masih lihat dalaman mesin ya. Jadi mesin itu seperti kipas angin ya, seperti kipas angin, penggeraknya itu ada di kapasitor. Situ ada mesin satu, juga ada fan beltnya juga di sana. Fan beltnya saya kasih lihat ya. Ketika, nah ini fan belt kayak motor matic ya. Kalau nggak muter, jangan langsung ganti motor, tapi ini dulu cek kapasitornya. Ini biasanya 5 mikro sama 10 mikro ya. Nah itu tertulis itu ya, tertulis 10 mikro dan tuh, 10 mikro dan 4 mikro. Yang 10 mikro berarti untuk kapasitor penggilingan ya, untuk mesin yang buat giling. Kalau yang 4 mikro nanti untuk yang pengeringan, untuk motor yang pengeringan ya. Jadi kalau pengeringnya mati, maka cari jalur kabel di sini yang connect ke kapasitor yang 4 mikro.
ya. Kalau yang penggerak apa namanya, pembilas, yang pembilasnya ini yang mati, maka cek yang 10 mikro gitu ya. Jangan langsung ujuk-ujuk disarankan beli motor, karena motornya itu lumayan ya, bisa 250.000. Oke, kita coba dulu, ini udah habis airnya. Jadi ini sekedar berbagi ya, ini kita turun. Nah, sekedar berbagi info ya, jadi nggak usah bingung ya. Kalau pengeringnya itu kena air, tempat pengeringnya itu bocor, menggenang air, ya ini masalahnya di sini. Udah gitu, udah pasti ya. Dan ini kelistrikannya aman karena dia posisinya nangkring semua ya, maksudnya tidak nempel di bodi, jadi nangkring ya. Kita kita cabut dulu ini ya. Nah, di sini nanti kita kasih, kita keringkan dulu nih. Nanti kita mau lem pakai lem power glue ya. Insya Allah ini pasti bisa ya, pasti berhasil ya, karena dia cuman kurang nutup dikit bawahnya, alasnya ya, kurang nyampe ke bawah. Kita keringkan sampai kering ya. Intinya yang penting lemnya nanti power glue itu kan kuat ya. Kedua sisi kita keringkan, tangan kita juga ya, tangan kita kan nanti buat megangnya ya. Oke, kita pasiskan dulu seperti ini. Nah, jangan lupa ini di sisi ini yang kita potong miring dikit ya, potong miring dikit, sedikit-sedikit. Nah, ini dipotong miring, melingkar supaya masuk ke ini. Daripada ini dipotong, sebenarnya biasa sih ini dipotong biar rata, tempelin doang. Sebetulnya sama aja sih ya. Begini kita potong dikit aja nih, nggak apa-apa nih, dikit aja ya, supaya dia masuknya lebih gampang. Saya potong dulu. Oke kawan teman semua, ini udah saya potong ya. Jadi nanti kita tinggal tempelkan di sini ya, tidak mempengaruhi. Yang penting ini ada posisi alas ya, jangan dibalik seperti ini ya, karena ini masih ada buat seal-sealnya ya. Tuh, yang ini yang aslinya masih ada kupingannya, ini yang ini ya, kita lem di sini dulu ya. Nah seperti ini, karena tadi ini sebelumnya bisa coba seal aslinya, kita tekan sampai dasar, air tetap mampet nggak. Kita lem dulu pakai power dulu. Nanti pastikan apa namanya, pastikan bahwa lemnya itu nempel semua sampai kering ya. Nah, oke. Bismillahirrahmanirrahim ya. Kita nyalakan ya. Kita seperti ini ya. Nah, kita tekan seperti ini. Nah, kita tekan seperti ini ya. Ini dari bawah nih, ini dia ditekan ya, maka dia mentok ke bawah ya. Kita pokoknya tambahkan lagi ya, tambahkan di area luarnya ya. Kita tiup-tiup dikit, tambahin di area luar sedikit ya. Intinya sekuat mungkin ya, sekuat mungkin, dan tungguin kering ya. Jadi tadi dasarnya udah kelem,
terus sisi kanan kirinya kita lem. Nanti ini juga akan meresap ke dalam. Nah, ya, kita tinggal tunggu biar dia nempel sempurna ya. Pastikan ini nempel sempurna ya di bawah. Kita tekan seperti ini sambil ditiup, masalah, supaya kita juga hemat ya. Kalau kita nggak tahu, kita servis seperti ini, ketika nanti udah di servis, sudah dipasang masih rembes lagi, nanti kita panggil lagi tukang servisnya pun akan bilang, wah ini harus ganti yang ori bu silnya, padahal cuma diakalin seperti ini nanti. Nah, mungkin bisa seperti itu ya nyampeinnya, karena kita nggak tahu. Yang penting tahunya beres, jadi nggak bocor, nggak rembes. Nah, ini udah lengket banget teman-teman, lengket banget. Nah, tapi kita diamkan dulu sampai benar-benar kering ya. Kita tuangkan seperti ini. Nah, kalau seperti ini kita diamkan ya sekitar 5 atau 10 menit biar dia betul-betul meresap ya. Oke, nanti harusnya kita pasang ke sini. Oke, kita bersihkan area sininya sekaligus buat neken dia biar lebih neken lagi, lengket ya. Oke, bersihkan terus supaya nanti dia lebih neken seperti ini. Oh, udah kering ya kayaknya, tapi kita tahan dulu lah biar kering dulu ya, seperti ini ya intinya ya. Pastikan dulu biar kering dulu. Oke, ini udah kering, kita coba pasang. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga berhasil, pasti berhasil ya nih, karena tadi awalnya cuma kurang tinggi dikit. Ini kita udah ditambahkan jalannya. Oh iya, ini kita harus kasih apa ya, isolatif harusnya ya, isolatif dulu ya. Oke, berhubung isolatifnya saya belum ada, nanti kita gampang cari, tapi kita mau tes bocornya dulu ke bawah ya. Isolatif mah gampang di atas ya, kita tinggal putar pelan-pelan ya. Pastikan ulirnya itu sesuai ya. Ini sebenarnya dikencengin dulu. Nah itu kita tesnya kita ini kan kalau ngangkat gampang ya, tinggal diangkat doang. Kita diamkan dulu beberapa saat biar dia lebih menekan dan lemnya itu lebih sempurna ya. Oke kawanku, kita coba tes isi air dulu ya. Kita tes air dulu apakah masih bocor atau ora. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita lihat airnya. Alhamdulillah teman-teman, kayaknya udah nggak bocor ya, karena ini area bawah ini nggak ada air yang rembes nih, cuman ini ada rembesan, ada bocor sedikit rembesannya dari tutup ini ya. Tutup ini harus pakai seal di ulirnya ya, ini kayak keran air. Bisa juga dari sini nih, ininya pembuangannya harus dikasih lem, baru dikasih cover tis buat ya airnya hoak ya. Tuh airnya penuh loh. Selangnya nah, selang pembuangannya kita lihat. Nah tuh
udah nggak bocor tuh, mana ya, nah tuh udah nggak bocor, alhamdulillah tuh. Udah nggak bocor, alhamdulillah. Jadi intinya tadi itu ya, intinya tadi itu bahwa tutupnya itu kurang turun ke bawah, kurang nonjol ke bawah di sini. Ini saya buka manual ya, saya tarik ini nanti akan air keluar ya. Ini kan ada airnya nih ya, saya angkat dikit, oh airnya turun, oh airnya ngalir, kebuang ya, kebuang tuh, airnya kebuang, dan tuh stop airnya tuh, airnya stop tuh ya. Kalau ininya nggak diganjel, kita tutup seperti ini, dia tetap ngalir. Sini ada airnya nih, hitam, kelihatan hitam air ngalir, dan soalnya juga netes ya. Kalau nggak diganjel, tapi kalau diganjel dia lebih makan, lebih ketutup karena dia kan udah diganjel ya, jadi kesil ya. Oke, berarti berhasil. Sekarang kita juga mengatasi netesnya ini, kita cek ternyata netesnya ini dari sela-sela ini, sela-sela tutup ini yang saya bilang tadi harus pakai isolatif ya. Dan ini udah ketemu ya, udah berhasil ya, alhamdulillah. Semoga bermanfaat. Jadi jangan bingung-bingung ya, ini seal below, harganya pun murah, kisaran 15 ribuan ya. Tapi kalau di servis ke tukang servis ini bisa 100 ribuan ya, bisa ya. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Ini tinggal dicopot, saya kuras dulu ini ya, nanti itu ini saya pasang dulu ya, saya kurasnya ya, belum saya pasang, saya buang dulu, nanti saya kasih seal nah, seperti peralon itu ya. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.